Siapkan semuanya? Sudah, Bu. Baik. Untuk sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan disiapkan. Siapkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Untuk anak-anak silakan berdiri. Solid Kids. Nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk anak-anak. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, baik ibu mau mengambil kehadiran terlebih dahulu. Bunga Asifa, Hadir, Bu. Najwa Rosida, Hadir, Bu. Nisa Olatifata, Hadir, Bu. Maharani, Hadir, Bu. Fitria Salsa Nabila, Hadir, Bu. Azahra Restiansa, Hadir, Bu. Nurul Fadila. Hadir, Bu. Baik, karena semuanya hadir semuanya ya. Ya, hadir, Bu. Baik anak-anak ibu, sebelum baik sekarang kita akan melanjutkan
pembelajaran kita yang kemarin, yaitu pada bagian refleksinya lagi. Masih ingat pembelajaran kita yang kemarin anak-anak ibu? Masih, Bu. Baik, sekarang ini kita akan masuk kepada bagian penarikan kesimpulan. Di sini kita akan menarik kesimpulan apa yang telah kita pelajari kemarin. Nah, anak-anak ibu minta untuk salah satu dari kalian menyampaikan apa yang telah kalian dapatkan dari tugas yang kalian buat kemarin. Oke? Ya, Bu. Baik, kita tampil ke depan satu-satu orang gitu ya. Baik, ibu panggil sesuai absen saja ya, Nana. Yang pertama yaitu Nurul Fadila. Siapa yang Nurul? Aku, Bu. Oke, silakan Nurul sampaikan. Apa dulu? Kamu sampaikan apa yang telah kamu dapat dari pembelajaran kita yang kemarin. Oke, baik. Di minggu kemarin itu saya nonton video, Bu. Nah, untuk tokohnya ada Jerafu sama Dobi. Dobi, Bu. Dobi. Nah, sama Dobi. Nah, si Jerafu itu ngejek Dobi, Bu. Oh ya, lanjut. Nah, jerafunya sombong. Ya. Karena dia tinggi, kulitnya lebih mulus, Bu. Oh, oke, lanjut. Terus tapi karena Dobinya ngadu ke Kancil, Bu. Oh, Nah, iya. jadi Kancil ngajak Jerafu Oke, terus apa namanya? Lomba, Bu. Oh, lomba. Terus Jerafu kalah. Oke, Ya. selesai? Selesai. Oke, tepuk tangan dulu, Nana. Terus pesan moral. Oke, lanjut boleh. Terus makanya nggak boleh sombong, harus menghargai yang lain. Oke, tepuk tangan Nana. Terima kasih Nurul. Oke, selanjutnya Maharani Eka Putri. Oke, ini silakan sampaikan. Oke, dari video kemarin tuh Bu, saya tahu tokoh yang di dalam video itu ada Kancil, Jerafu, sama Dobi Bu. Terus ceritanya tentang Jerafu yang sombong. Terus Dobi, dia ngejek Dobi Bu gitu ke sungai. Terus Dobi ngadu sama Kancil Bu. Terus Kancil ngajak Jerafu untuk lomba. Di lomba itu ada tantangan yang membuat Jerafu kewalahan Bu. Terus di akhirnya Kancil menang. Terus mereka berteman. Apa? Oke, tepuk tangan Nana. Terima kasih Maharani. Baik, selanjutnya yaitu Fitria Salsabila. Oke, silakan disampaikan. Nah, jadi kan Bu kemarin kita nonton video, Bu. Nah, di video itu ada 3 tokoh, Bu. Yang pertama itu Jerafu, Dobi, sama Kancil. Kalau Dobi itu, Bu, dia tuh kayak yang lemah gitu, Bu. Dia tuh nggak berani melawan si Jerafu. Kalau Jerafu itu dia sombong kali, Bu, orangnya. Nah, tapi kalau Kancil itu dia bijak banget, Bu, mau bantu Dobi. Dan karena Jerafu itu ngejek si Dobi akhirnya mengadu ke Kancil. Dan karena Kancil itu bijak, Bu, pintar, akhirnya dia tuh ngasih pelajaran kepada Jerafu dengan cara cerdas, Bu, dengan cara ngajak balapan. Tapi di situ tuh karena Jerafu itu sombong, dia tuh udah tinggi dulu, Bu. Udah sombong, udah merasa dia paling bener, Bu. Ya, ujung-ujungnya si Jerafu itu kalah karena kecantikan Kancil. Kalau pesan moralnya tuh, Bu, kita tuh nggak boleh sombong karena setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, tepuk tangan dulu Nana. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu Bunga Asyifa.
ceritanya itu tentang si Dobby, Jerafu, dan Kancil. Si Jerafu ini mengejek si Dobby karena dia pendek dan dia tidak bersih. Badannya kotor dan kakinya juga kotor, sedangkan si Jerafu ini kakinya sangat mengkilat. Terus si Jerafu ini mengadu kepada si Kancil. Lalu si Kancil mengajak si Jerafu untuk lomba lari. Nah, ketika lomba lari itu si Jerafu kalah karena dia takut kakinya kena lumpur dan dia terjatuh, Bu. Lalu menanglah si Kancil ini, Bu. Jadi waktu si Jerafu jatuh ini, si Dobby menolong si Jerafu dan si Dobby ngomong sama si Jerafu untuk kita tidak boleh mengejek satu sama lain karena kita semua sama dan kita harus membantu sesama. Oke, beri tepuk tangan ya anak-anak. Oke, selanjutnya yaitu Azahra. Jadi minggu kemarin kita nonton video, Bu. Ya. Ceritanya tentang Jerafu, Kancil, sama Dobby ya namanya. Di situ Jerafu ini sombong, Bu. Dia karena dia tuh melihat Dobby itu kotor. Dia merasa dia paling keren, Bu. Nah, jadi karena diajak-ajaknya lah Dobby, habis itu Dobby ngadu, Bu, ke kelinci ke Kancil. Abis itu karena untuk biar tidak sombong, Bu, biar diadakan lomba, Bu. Jadi mereka lomba, tapi saat perlombaan ternyata Jerafu kalah, Bu. Oh iya, terus Abis itu karena seperti itu, jadi pesan moral yang dapat saya ambil, Bu, kita itu tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan yang lain, Bu, harus saling menghargai. oke, beri tepuk tangan dulu anak-anak. Terima kasih Nasal. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu Nisaul Latifah Atta. Oke, silakan Nisaul. Baik, Bu, dari pembelajaran yang kemarin itu saya belajar mengenai bagaimana cara menentukan tokoh, latar, dan kejadian yang ada dalam cerita yang setelah Ibu putar. Nah, jadi contoh dari tokoh itu seperti Jerafu, Dobby, dan Kancil. Nah, jadi pesan moralnya dari video yang telah Ibu putar, kita tidak boleh sombong atas apa yang telah kita dapatkan, karena semua makhluk itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu anak. Oke, yang terakhir yaitu Najwa. Kepada Najwa silakan. Dari pertemuan kemarin, hasil yang saya simak adalah Jerafu sombong, Dobby dia suka merendahkan Dobby. Akhirnya si Dobby mengadu ke Kancil. Akhirnya Kancil mengadakan lomba dengan kecerdikannya. Si Jerafu kalah dan dapat saya ambil kesimpulannya kita tidak boleh sombong dan merendahkan orang. Oke, beri tepuk tangan dulu anak-anak. Anak-anak kan dari pemberian jawaban yang telah kalian berikan tadi kan banyak yang berbeda-beda tapi dengan tujuan yang satu. Di kemarin kan Ibu sudah membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Masih ingat nama kelompoknya? Masih, Bu. Nah, jadi di sini Ibu mau memberikan beberapa pertanyaan ke kalian. Kalian duduk berkelompok ya agar bisa menjawabnya bersama-sama. Baik, Bu. Nah, nanti Ibu memberikan kalian beberapa pertanyaan. Jadi nanti Ibu mau jawaban dari kelompok 1 dengan kelompok 2 berbeda-beda ya. Nah, nanti di jawaban itu ada beberapa pertanyaan. Jangan ada satu orang yang menjawab, tapi seluruh kelompok harus menjawab, oke? Baik, Bu. Oke. Baik, Bu.
Jadi Ibu kasih kalian waktu untuk berpikir ya. Baik, pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar secara berkelompok kemarin? Jawab? Atau berpikir dulu? Pikir dulu. Oke, saya akan berpikir. Ibu kasih kalian waktu 2 menit ya. Oke, anak-anak silakan dijawab. Untuk pertama kali kita berikan kepada kelompok A dulu. Kepada kelompok A silakan. Saya jawab, Bu. Oke, silakan Maharani. Selama pembelajaran kemarin itu kan kita kelompok, Bu. Ya. Saya merasa senang karena mengerjakan tugas sama teman-teman, Bu. Oke, terus? Di sana saya dapat bertukar ide juga, Bu, dengan teman untuk menjawab RKPD yang Ibu berikan. Terus dan belajar kelompok itu membuat suasana menyenangkan, Bu, karena dapat tukar ide tadi, Bu. Terus Dengarkan dulu ya, Nana. menyenangkan lah semuanya, Bu, belajar kelompok itu. Oke. Oke, kita berikan untuk kelompok yang B lagi. Silakan kelompok B jawab. Nurul. Ya, Bu. Jadi perasaan kami senang sekali belajar sama teman-teman. Jadi kan kita bisa tahu cerita dari teman yang berbeda-beda. Jadi belajar kelompok itu senang, seru, terus nggak bosan, Bu. Karena kan kita bisa ngobrol, bisa main sambil belajar. Oke, pintar anak ibu. Oke, anak-anak kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Ya, Bu. Pertanyaan yang kedua, dengar anak-anak. Iya, Bu. Apa kalian mengalami kesulitan selama proses belajar secara berkelompok? Oke, kelompok B ibu mau jawabnya terlebih dahulu. Oke, silakan kita selesai Nabila. Nah, kalau menurut kami itu, Bu, kalau belajar berkelompok itu memang ada kesulitannya, Bu. Kan kalau kita tuh kan nyimak cerita itu pasti nanti cerita itu beda-beda jadinya, Bu, yang kita tangkap gitu. Pendapat kita semua cerita itu juga beda-beda. Terus pas bagi-bagi tugasnya juga kemarin ada yang kesusahan, Bu, pembagian tugasnya. Ya, yang satu mau ngerjain ini, tapi yang satu lagi juga mau ngerjain itu, Bu, nggak mau ngalah. Terus terakhir kita tuh, tapi karena kayak gitu tuh kita bisa lebih cepat berkomunikasinya, Bu. Oke. Jadi solusi cepat selesai. Oke. Terima kasih Fitria Sasana Nabila. Selanjutnya kalau pada kelompok A silakan jawab. Oke, silakan Saul. Kalau menurut saya pembelajaran berkelompok itu sulitnya kalau berbeda pendapat, Bu. Jadi seperti yang kelompok B bilang tadi, Bu, kadang ada yang pendapatnya seperti ini dan seperti yang lainnya tidak setuju, begitu, Bu. Oke, selesai. Beri tepuk tangan dulu. Oke, kita lagi pertanyaan yang ketiga. Dari pengerjaan KPD yang kemarin, kesulitan apa yang kalian temui selama diskusi dalam kelompok? Oke, kelompok siapa dulu? Oke, kelompok A. Silakan kelompok A. Baik, Bu, kesulitan yang kami hadapi waktu pengerjaan LKPD itu kami harus memahami LKPD dengan teliti, Bu, supaya kami tidak salah dalam menjawabnya. Dan ada beberapa bagian yang membutuhkan pemikiran yang lebih kritis dan mendalam, Bu, sehingga kami harus membaca ulang. Dan selain itu, koordinasi antara anggota juga penting, Bu, supaya jawabannya betul dan tidak salah paham. Oke, kalian keren-keren. Oke, kepada kelompok B silakan jawab. Oke, Arasna kan? Kalau dari pengerjaan LKPD kemarin tuh, Bu, yang pertama tuh begitu aja pertanyaannya, Bu, kami susah memahaminya, Bu, gimana. Jadi kami tuh harus bacanya berkali-kali, Bu, biar kami ngerti. Habis itu kadang kami dari antara kami ini pemahamannya beda-beda, Bu, jadi itu bikin kami susah, Bu. Terus jadi kami tuh harus jelasin lagi semuanya sampai paham, Bu. Habis itu kami harus juga nyari jawabannya berulang-ulang, Bu, biar itu jelasin ini sesuai atau berbau, Bu. Oke, selesai ya, Ra?
Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari yang kalian sampaikan tadi kan ada tuh bagian sulitnya berdiskusi dalam berkelompok tuh, yaitu berbeda pendapat. Nah, dalam berbeda pendapat itu dalam kelompok, bagaimana cara kalian mengatasi perbedaan pendapat itu? Oke, kita berikan kepada kelompok B dulu untuk menjawab. Oke, silakan Sofia. Nah, kan Bu, selama belajar kemarin, emang kami ada beda pendapatnya Bu. Cuma kami tuh lebih ke menghargai pendapat yang lain Bu. Kami bukannya berantem Bu, tapi kayak dengerin yang ini gimana gitu Bu. Jadi kayak emang walaupun beda-beda tapi bisa disatuin Bu, biar adanya kesepakatan dan jawaban yang tepat. Oke. Makanya jawaban kami perlu waktu lama dan berulang-ulang Bu. Oke, keren. Oke, kepada kelompok A silakan. Cara kami mengatasi perbedaan itu yang pertama tentunya kami berdiskusi itu dengan tenang gitu Bu. Nah, terus kami menyimak semua pendapat teman-teman semuanya. Nanti dari semua pendapat itu kami pilih yang paling relevan dan sesuai sama materi yang lagi berdiskusi nanti Bu. Selesai? Oke, bertepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa yang membuat kelompok kalian berhasil dalam memecahkan permasalahan yang ada di LKPD? Ada beberapa LKPD yang kalian kerjakan kemarin. Itu apa yang membuat kelompok kalian berhasil? Mana dulu nih? Oke, kelompok B dulu. Silakan kelompok B. Jadi yang membuat kelompok kita tuh bisa menyelesaikan masalah dalam LKPD kemarin Bu, karena kami dalam kelompok itu kompak, mau bekerja sama, jadi semua teman-teman itu bantuin. Terus kami juga bagi-bagi tugas gitu Bu, jadi misal nggak ada yang capek sendiri Bu, jadi sama-sama capek. Terus kalau yang kan dia ada beberapa LKPD Bu, misal aku ngerjain LKPD 1, teman aku ngerjain LKPD 2 gitu, jadi sama, jadi cepat selesai tugasnya Ibu. Oke, bentar. Lanjut. Oke, kepada kelompok A silakan. Oke Bu, kunci keberhasilan kami dalam melaksanakan LKPD kemarin itu Bu, kerjasama sama komunikasi yang baik Bu. Kalau ada teman yang susah nanti saling dibantu. Terus dalam mengerjakan LKPD itu nanti dibagi-bagi tugasnya Bu. Tapi setiap anggota kelompok itu memahami isi dari tugasnya itu Bu. Oke, terima kasih Nana. Bertepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengapa kita harus penting menemukan informasi yang penting dalam cerita yang telah kalian simak kemarin? Oke, ada yang bisa jawab? Oke, kelompok A silakan. Kita itu penting untuk kelompok A. Oke, maaf Ibu ulang lagi. Jadi kelompok B ya. Maaf ya, aku lupa ya. Silakan kelompok B. Pertanyaan tadi kan mengapa kita penting menemukan informasi dalam cerita yang telah disimak. Kita itu penting untuk menemukan informasinya karena kalau kita tahu apa yang dijelaskan di dalam itu, kita jadi lebih gampang ngerjain tugas-tugasnya LKPD-nya Bu. Kita bisa mintain orang lain yang jelasin dan kita juga paham sama jawabannya Bu. Jadi kita harus bisa memahami informasi penting yang ada dalam cerita itu Bu. Oke, keren. Silakan kelompok A selanjutnya. Bu, Oke, silakan Saul. jadi Bu, menurut saya menemukan informasi penting dalam cerita yang telah disimak itu penting karena informasi penting membantu kami memahami isi cerita dengan lebih jelas. Nah, jadi dengan mengetahui hal-hal penting tersebut, kami dapat menjelaskan kembali inti dari cerita yang telah Ibu berikan, lalu dapat menemukan dasar moral dan menjawab pertanyaan dengan lebih cepat. Oke, Nana beri tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah cerita yang kalian dengar kemarin dapat kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, siapa yang bisa menjawab?
Oke, silakan kelompok A. Contoh cerita tersebut ada Bu di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya nih Bu di SD kan ada kakak kelas kan Bu. Misalnya kelas 3 Bu. Jadi mereka sombong Bu karena kelasnya lebih tinggi dan mereka lebih pintar dari kami Bu. Itu Bu. Oke, kalian lanjut kelompok A, kelompok B. Oke, silakan. Ada yang bisa jawab kelompok B? Aku. Oke, silakan Fritka sama. Nah, jadi Bu cerita ini kayak aku pernah ngalamin Bu pas pertama masuk ngaji Bu. Oke. Kan kalau buat pertama masuk ngaji itu kita bacanya dari Iqra ya Bu. Iya, betul. Kan kalau kakak yang itu yang udah Al-Quran tuh kadang-kadang kan suka ngejek kalau kita tuh nggak ngerti, nggak tahu itu huruf apa. Terus nanti kayak, ih kamu nggak bisa ngaji ya nanti dilanjutin kayak gitu. Oke, kalian beri tepuk tangan dulu anak-anak. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Informasi apa yang telah kalian dapatkan terkait materi menyimak pada hari kemarin? Oke, silakan dijawab kelompok A. Apa Bu? Dari materi menyimak kemarin itu, jadinya saya dapat menemukan informasi penting itu Bu dalam cerita kayak tokohnya siapa, tempat masalahnya di mana, dan gimana penyelesaiannya. Jadi saya dapat belajar menyimak dengan fokus gitu. Oke, itu baik. Selanjutnya kelompok B, silakan jawab. Oke, Nurul. Jadi informasi yang aku dapat Bu, aku belajar Bu gimana cara dengerin cerita yang baik. Kalau mau dengerin cerita tuh harus fokus, terus catat hal-hal yang penting dari ceritanya Bu. Kayak mungkin kayak tadi jarak, catat siapa tokohnya. Tadi kan ada jerafu, terus ada Dobby, ada kancil gitu Bu. Terus di mana tempatnya, di hutan misalnya, terus ada apa masalahnya gitu Bu. Terus nanti kayak yang terakhir tadi, gimana selesainya, akhirnya mereka berteman gitu kan Bu. Jadi dari sana tuh kita jadi bisa paham, bisa ngerti ceritanya itu dari awal sampai akhir. Juga kita bisa dapat menceritakan kembali ke teman kita. Oke, beri tepuk tangan dulu ya anak-anak. Oke, karena kalian sudah bisa menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan, di sini Ibu mau menarik kesimpulan apa yang telah kita pelajari dari hari kemarin sama hari ini. Di sini kan topik kita menceritakan kembali isi teks yang telah didengar. Sesuai yang telah Ibu berikan kemarin, Ibu kan menayangkan satu video kepada kalian. Nah, di sana kalian bisa mendengar dan melihat apa yang kalian dengar dan apa yang kalian pelajari. Selanjutnya kita masuk yang Ibu akan memberikan kalian evaluasi. Ini bisa dikerjakan sendiri-sendiri ya anak-anak. Ya Bu. Baik Bu. Tidak berkelompok lagi Bu. Tidak, oke, kembali dulu posisinya anak-anak. Oke anak-anak, jadi link latihannya sudah Ibu kirim ke grup kelas kita. Jadi silakan anak lihat. Jadi nanti join ya anak-anak. Ya Bu. Nah anak-anak, ini bentuk latihan kita hari ini. Jadi dikerjakan dengan serius dan jangan ada yang mencontek, oke? Ya Bu. Siap Bu. Apa? Kerjasama boleh nggak? Ini latihan untuk mandiri, jadi kerjakan sendiri-sendiri, oke? Ya Bu. Ya Bu. Karena katanya menyentek Bu. Jangan dulu. Aku tuh gak boleh. Oke, sudah bergabung semuanya? Ya Bu. Kurang sinyalnya Bu. Bu, namanya nama panjang nama pendek Bu?
nama panjang boleh, nama pendek boleh, nama samaran boleh. 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 Nanti ibu juga sama. Nanti neneknya juga samaran. Oh gitu Bu. Berarti nggak boleh. Oke sudah Nana. Udah bisa. Oke sudah Nana. Bentar, Bu. Oke anak-anak sudah bergabung semuanya. Sudah, Bu. Oke kita mulai sekarang ya. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah Bu. Yang belum ya? Oke, lanjut. Di sini ada yang salah nih? Tidak. Oke, lanjut. Kerjakan sendiri ya, Nana. Oke, ada yang salah. Oke, siapa yang salah ini? Oke, kita lanjut. Yeay. Oke, kita lanjut ya, Nana. Oh, kamu dulu semuanya nggak bisa ya, Bu? Jaringan itu Maharani. Caranya kok nggak ada? Bu. Bentar ya, Nurul. Jawaban yang lain belum lagi ya. Bu, nanti kami sambut. Oke. Oke, mari kita lihat siapa saja yang banyak salahnya. Bagaimana pengalaman Anda? Di sini yang jawabannya yang banyak salah Maharani. Banyak loading, Bu. Nggak mau pembahasannya, Bu. Oke, kita beri hapus dulu untuk Azhara Estiansa karena sudah banyak semuanya. Dan juga Fitria Sasanabila. Dan juga selanjutnya Najwa Rosida. Kita beri hapus untuk kita semua juga dulu. Oke, Nana dan Oke, sebelum kita selesaikan pembelajaran kita hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi karena ibu ada kendala dengan infopos di atas, kita lihat YouTube aja, oke? Ya, Bu.
Tapi ibu nggak bisa ikut. Ledakin aja ibu. Nampak kok Bu dari sini. Ini bu. Oke, sebentar sebelum kita breaking kita berdiri dulu. Kita peregangan terlebih dahulu ya. Ada nanti bisa lihat ke belakang. Oke anak-anak, jadi sebelum kita bergerak, anak-anak harus bergerak semua, harus aktif, oke? Ya. Yang di belakang bisa kelihatan kan? Bisa. Ikuti semuanya ya. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arami, arami, guli 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 ram sam sam. Arami, arami, guli 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 ram sam sam. Oke, gerakan kedua ya, Ken. Lagi. Oke, lebih cepat lagi. Semangat. Oke, semangat. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk kembali ya, anak. Oke, senang? Senang. Mau lagi? Mau ya, kita mau pulang ya? Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita tutup, kita bersyukur terlebih dahulu. Ketua kelas silakan bersyukur. Siapkan bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang anak-anak ibu. Yeay. Bola, bola.